Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Pak Yustin. Siang, Pak. Maaf mengganggu waktunya pada kesempatan yang berbahagia ini. Eh, saya dapat tugas dari pimpinan untuk melakukan supervisi di kelas yang akan Bapak ajar. Kemudian saya lihat di bidang kurikulum ternyata Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran minggu depan, Pak ya? Iya, betul sekali, Pak. Kemudian saya mohon izin Pak, percakapan ini saya rekam karena saya juga mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 7, di mana kegiatan ini harus didokumentasikan. Bapak Yustin, Bapak mengajar PKK Pak ya? Betul sekali, Pak. PKK itu produk kreatif dan kewirausahaan. Oke. Apa yang akan Bapak sampaikan dalam pembelajaran untuk minggu depan Pak? Apa tujuan pembelajarannya Pak? Dalam tujuan pembelajaran nanti besok atau minggu depan, yang saya persiapkan adalah tentu saja nanti rencana pembelajarannya Pak ya. Di sini tujuan pembelajaran saya akan menerapkan konsep tentang desain atau di sini tentang prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Dalam menjelaskan konsep ini dengan harapan nanti saya akan membuat siswa dalam suatu kerja kelompok, karena nanti saya akan memberikan proyek Pak. Nanti kelompok tersebut diberikan agar mereka membuat suatu proyek di sini, mereka mampu menganalisa, kemudian mereka mampu menerapkan konsep tersebut dan nanti menentukan kira-kira produk apa atau konsep apa yang akan mereka buat. Nah, kemudian dari hasil tersebut, setelah mereka berdiskusi, berkelompok, berkomunikasi, berkolaborasi, hasil yang mereka tentukan nanti dalam konsep tersebut atau prototipe ini, mereka sajikan dalam suatu presentasi di depan kelas. Kurang lebih gitu gambarannya. Luar biasa. Oke Pak Yustin, selama Pak Yustin mengajar, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa Pak Yustin? Ada sih. Pertama adalah dalam pemenuhan materi bahan. Biasa mereka kalau misalkan belum punya buku bacaan atau buat materi untuk mengumpulkan bahan, di antaranya biasa saya pembelajaran memerlukan yang namanya internet. Nah, biasa kalau misalkan sinyal kurang bagus misalnya atau kuota, mereka juga kendala akan kesulitan mencari bahan. Tapi saya juga membuat satu solusi di mana jikalau bahan-bahan yang tersebut berkaitan dengan internet tidak terpenuhi, kita mencoba aja mencari konsep di sekitar lingkungan sekitar. Misalkan melakukan observasi di antaranya. Oke. Tadi Pak Yustin sudah mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik Pak ya. Kemudian juga Pak Yustin juga sudah tahu untuk cara solusi yang dihadapi permasalahan oleh peserta didik. Nah, kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Pak Yustin nanti dalam pembelajaran supaya mungkin anak-anak itu aktif, senang belajar. Jadi area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Pak Yustin nanti dalam pembelajaran? Dalam pengembangannya, pertama saya akan menerapkan pembelajaran project based learning, Pak. Jadi saya akan memberikan misalkan suatu pertanyaan mendasar berupa project, menjadi bahan diskusi untuk mereka, sehingga ada suatu permasalahan yang harus mereka rembukan atau istilahnya didiskusikan secara berkelompok. Karena di sini juga saya akan berusaha menggali potensi daripada siswa, bagaimana kemampuan mereka dalam berkolaborasi bersama. Jadi tidak hanya karena di sini kan siswa berbeda, ada yang kemampuan berbicaranya kurang, kadang ada yang dia bisa mengajukan ide tapi tidak bisa disampaikan, dan dengan harapan dengan berkelompok ini akan memancing reaksi mereka untuk selalu bekerja sama, akhirnya dapat menciptakan suatu kolaborasi, proyek yang akan diciptakan menjadi baik intinya dari hasil nanti. Oke, luar biasa sekali nih Pak Yustin. Saya lebih bersemangat lagi untuk nanti menyaksikan bagaimana proses ya, belajar mengajar yang dilakukan oleh Pak Yustin. Menurut Pak Yustin, kalau lihat angka 1 sampai 10 dalam penguasaan tentang project based learning ini, Pak Yustin angka berapa nih? Ya, mudah-mudahan saya di angka 8, Pak. 8. Oke, mudah-mudahan angka 8 ini bisa ditingkatkan lagi setelah kegiatan nanti observasi Pak Yustin ya. Oke, kemudian tadi supaya anak-anak menari, kemudian senang belajar, Pak Yustin strategi apa yang dipersiapkan? Tentu saja materi. Nah, materi ini harus kita mumpuni. Kedua,
saya berusaha memberikan materi tidak monoton. Karena kan biasa anak-anak kalau di kelas tuh jenuh, pagi mengantuk ya kan. Nah, kita memberikan sedikit ya minimal pertanyaan yang sedikitnya humoris atau setidaknya memancing perasa penasaran, yang minimal membuat mereka tertarik dengan apa yang kita ajukan nanti. Oke, Pak Yustin, sekali ke angka nilai ya. Ada rentang 1 sampai 10. Bagaimana Pak Yustin menguasai tentang disiplin positif untuk anak itu? Kira-kira Pak Yustin di angka berapa? Disiplin positif di angka 7, Pak. Angka 7. Ya. Mudah-mudahan setelah ini kita meningkat, Pak ya. Betul, Pak. Setelah meningkat. Ya. Oke, Pak Yustin, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Ya. Minggu depan saya coba akan mengunjungi Pak Yustin. Ya. Kemudian mungkin rencana yang akan disiapkan untuk pembelajaran yang akan dilakukan minggu depan, Pak Yustin? Tentu saja saya menyiapkan materi, Pak. Kemudian rencana pembelajaran. Kemudian saya akan membuat lembar kerja siswa dalam bentuk proyek. Jadi istilahnya nanti setelah saya memberikan materi, lembar kerja itu dibagikan. Jadi setidaknya ada acuan yang mengarah ke proyek agar siswa itu tidak lagi istilahnya kemana-mana gitu. Mereka sudah langsung diarahkan. Jadi sesuai misalkan target pembelajaran, kalau misalkan 2 jam atau misalkan 2 kali pertemuan itu harus tercapai. Jadi tidak lagi mereka banyak istilah harus mencari kemana-mana. Saya sudah mulai mengarahkan, mengkerucutkan proyek yang akan kita buat nanti. Sisanya biar mengembangkan ide-ide dari anak-anak tersebut. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan Pak Yustin adalah sosok guru yang dirindukan oleh anak-anak. Amin Pak. Dan mudah-mudahan. Saya sekali lagi bersemangat nanti untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Yustin. Ada lagi Pak Yustin untuk sebelum kita akhiri percakapan pada siang ini? Ya, tambahannya saya juga mohon maaf kalau misalkan nanti dalam pembelajaran ada kurang atau lebih, ya mohon dibimbing saja Pak, karena kami juga masih belajar istilahnya. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih Pak Yustin atas waktunya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu. Betul. Dan tidak ada halangan ataupun rintangan. Sukses selalu untuk Pak Yustin. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua mendapat keberkahan, selalu diberikan kesehatan, dan dijauhkan dari mara bahaya. Anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak di sini akan melaksanakan supervisi. Namun bukan untuk menilai Pak Yustin sebagai Bapak guru dan adapun kalian sebagai peserta. Bapak hanya mengamati saja. Silakan belajar seperti biasa. Anggap Bapak tidak ada. Setuju ya? Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kegiatan berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Oke, semangat ya. Yuk. Kita mulai pelajaran. Kita duduk yang sempurna dulu. Oke. Nah, dengan kesempurnaan minimal otak kita akan menjadi lebih sempurna. Ya. Oke. Sebelumnya silakan KM memimpin doa dulu sejenak agar kita laksanakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan pimpin dulu. Sebelum memulai pembelajaran, apa baiknya kita berdoa? Berdoa dalam hati mulai. Saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran PKK. Itu PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, hari ini mudah-mudahan kita selalu berikan rahmat dan kesehatan, dan mudah-mudahan kalian bisa terima pembelajaran Bapak dengan baik. Minimal ada yang bisa kalian bawa untuk belajar di rumah. Oke. Mungkin yang pertama saya akan selalu mengabsen dulu ya, sebentar saja. Nanti kalau bisa pun ada yang tidak masuk hari ini, saya absen dulu, cuma tangan saja.
Afra, oke. Ai, Alifa, oke. Anissa, ya. Anita, Artika Sari, Cucu, Delia, Dinda, Farida, Febrianti, Ima Sopiani, Intan, Karlina, Marshanda, Mia, Mutiara, Mutiara dalam lautan ya. Nada, Najwa, luar biasa, dapat gelas satu lagi ya. Oke, Prita, anggap Najwanya 3 kali kuadrat. Rehan, Rizka, Salsabila, oke. Septian, Sinta, ya, Sri, Cynthia, Sashalwa, Tania, Tasya, Tisha, Vanessa, Zahra, Ziko Maradona. Oh, bukan Ziko. Oke, terima kasih. Jadi semua hadir ya? Semangat ya? Oke. Selanjutnya Bapak sekarang akan menerangkan tentang bab 4 tentang konsep desain atau di sini saya sebut juga dengan kata prototype, kemasan produk barang dan jasa. Kalau kita bicara tentang prototype, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih prototype itu gambarannya? Contoh yang mewakili model suatu produk bukan Pak? Iya, gambaran itu. Jadi kalau kita misalkan akan membuat suatu produk, biasanya kalau bisa perusahaan, dia tidak langsung akan membuat suatu produk jadi. Dia akan membuat dulu yang namanya prototype atau sebutnya punarupa, bentuk contoh. Misalnya kalau misalkan dalam developer perumahan, biasa mereka membuat prototype bentuknya apa? Maket rumah, nah, miniatur. Atau kalau orang dinas pertamanan dia bikin konsep taman dulu. Nah jadi prototype itu adalah contoh. Nah pertanyaannya adalah kenapa perlu adanya prototype? Tidak langsung bikin aja. Kira-kira? Ya? Penguji. Ada lagi? Yang lain? Agar ada gambaran terus pembeli lebih mudah memilih gitu Pak? Ya. Secara garis besarnya begini. Perusahaan akan membuat suatu produk itu, yang pertama apa? Berusaha meminimkan biaya. Yang kedua, meyakinkan produk yang akan dibuat itu bisa laku di pasaran. Betul? Karena produk yang dibuat pasti ada pesaing. Yang ketiganya, mengurangi kegagalan. Biar apa? Nggak rugi. Jadi kalau misalkan dengan contoh, dengan buat prototipe itu, minimal suatu perusahaan ada gambaran bagaimana caranya mengefisiensikan suatu produk. Jadi kita tahu oh ini terlalu lebar bisa dibikin, atau terlalu kecil, atau ini warnanya terlalu terang, atau produk ini terlalu banyak, bagaimana diminimalkan saja. Jadi intinya adalah perusahaan selalu berpikir adalah bagaimana mencari keuntungan, mengurangi tingkat risiko sekecil-kecilnya. Paham sampai sini? Paham. Ada yang tanyakan? Jelas ya? Jelas. Oke. Silakan kalian berdiskusi. Ini lembarnya sudah ada, jadi akan Bapak bagikan. Di sini kamu bisa baca juga. Jadi satu kelompok satu, jadi barengan. Di sini udah ada presentasi dasarnya, kemudian tahapannya. Kemudian di sini lihat saya bagikan dulu ya. Saya jelaskan. Terus ke belakang. Ini kasih lagi sebelah ini. Ini. Oke, udah semua ya? Oke, bisa dilihat dulu ya. Lihat ada tahapan pelaksanaan kegiatan. Coba dilihat dulu, sudah dilihat semua? Sudah. Oke. Yang pertama itu saya tulisan sengaja biar kalian dulu ada pertanyaan besar. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana cara membuat
atau menyusun suatu desain atau prototipe dengan kemasan produk, barang atau jasa. Nah, silakan kalian diskusikan. Karena ini akan berkaitan dengan nanti yang produk kamu buat. Ya. Artinya di sini apa jawabannya? Yang pertama apa? Pentingnya kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Baru kamu membuat. Jangan kamu tidak punya informasi, kamu main buat saja. Ternyata aku, karena informasi penting. Kira-kira barang ini akan laku nggak di pasaran? Paham ya? Yang kedua, setelah kamu dengarkan, nanti sudah 15 menit, sudah jadi nanti kalian tampil. Ya, jadi yang hasil itu kan dijelaskan, paham ya? Presentasikan, Pak, bawa aja ini, ya, dijelaskan. Buat bagaimana, paham ya? Mungkin tidak semua orang nanti kita tahu. Paham ya? Silakan. Silakan berdiskusi buat yang lain. Ya. Boleh nanti 2 orang perwakilan kelompok, boleh 2. Ya. Silakan kalian lebih aktif lagi toh, biar semangat. Silakan kelompok bukan untuk mempresentasikan hasil yang bisa didiskusikan. Produk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Saudi sebagai ketua dari kelompok 4 yang judul proyek itu ada penjual lalu ada anggota saya. Nah, jadi produk kita di sininya wedang bajigur ya. Terus persiapannya kita tuh awalnya itu yang pertama kita itu mencari referensi. Referensinya itu kita tuh dapat idenya itu dari tukang bajigur yang lewat ya. Kayak tadi jualan ini itu kan terus sekarang tuh udah zaman modernnya udah jarang kayak minuman khas gitu. Jadi kita tuh terinspirasi buat jualan bajigur. Ya dari kami apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat demikian. Ya maaf bila ada kesalahan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, silakan. Ya. Silakan. Tadi kita sudah saksikan 2 kelompok ini. Hanya mungkin Bapak bisa evaluasi saja. Yang pertama adalah dalam perjanjian kita berpresentasi itu harus diingat kita berkelompok. Jadi jangan karena ada satu ketuanya saja yang ngobrol ya, lumayan nanti capek juga. Jadi kalau bisa akan lebih aktif lagi anggota-anggotanya. Yang kedua adalah kalau dari analisa yang bajigur kalau Bapak lihat adalah satu hal adalah minuman ini masih termasuk adalah jenis minuman musiman. Artinya musiman ini kelemahannya masih boleh dibilang cukup banyak. Karena tidak semua orang suka bajigur. Keduanya, ada juga orang yang mungkin tidak tahu bajigur sama sekali. Yang ketiganya, karena musiman ini, minuman ini otomatis tidak di semua musim ada. Nah, untuk seorang pengusaha, apalagi yang berwirausaha, dia harus mencari solusi bagaimana caranya minuman bajigur ini bisa dinikmati di berbagai musim dan bisa diperkenalkan kepada setiap orang agar minimal produk ini masuk tradisional kan ya, bisa lebih dikenal, bahkan lebih produk ini dinikmati ketimbang produk-produk minuman dari luar. Jadi yang harus terus ditambahkan, harus lebih diinovasikan lagi. Ya, untuk apa tadi, stum kan? Stum roti. Nah, stum roti ini udah makanan elit berarti ya. Nah, tadi saya udah lihat juga sama kerjasama kelompoknya lebih ditingkatkan lagi, kemudian nanti penguasaan materinya juga, ya. Kemudian dalam membuat roti ini juga yang nanti kalau misalkan ke depannya kita dilengkapi dengan
contoh produk gambarnya. Kemudian nanti itu juga harus kalau waktunya panjang, nanti kita akan juga dengan produk jadinya, ya, karena itu akan lebih mengena pada sasaran. Ketimbang kita tadi kan hanya ngobrol aja baru bayangan ya. Jadi kalau belum ngira mungkin dalam sini belum ngerasain. Ya, itu saja. Oke. Terima kasih kalian sudah melakukan presentasi dan tetap semangat. Dan untuk kedepannya materi ini digali lebih banyak lagi. Dan untuk kedepannya kalian harus menggali lagi produk-produk yang lebih inovasi. Karena menjadi seorang wirausaha tidak mudah, tapi juga tidak gampang. Artinya selalu berinovasi itu tanpa batas, ya, berkreasi itu tanpa batas. Berani mencoba, jangan takut gagal, karena kemajuan ada di depan mata. Luar biasa ya. Terima kasih untuk kalian luar biasa ini, dan terima kasih atas semangatnya pelajaran Bapak Tutun hari ini biasa ini, dan terima kasih atas semangatnya pelajaran Bapak Tutun hari ini. Sebelum ditutup dipimpin oleh KM untuk membacakan doa bersama. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, kami berdoa semoga pelajaran tadi akan manfaatnya bagi kita. Berdoa mulai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Tadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok yang tampil hanya apa ya, tetap semangat, tetap belajar dengan baik, dengan cerdas, ya, siap. Dikat aja ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak. Alhamdulillah kita dalam sesi kemarin telah melaksanakan pra-observasi tentang nanti proses pembelajaran di kelas. Betul. Yang kedua, kita sudah melaksanakan kegiatan observasi pada proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, terima kasih waktunya Pak Yustin nih. Sama-sama hadir. Pak. Yang ketiga ini tentang pasca observasi di kelas. Sebelum saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, mohon izin karena kegiatan ini saya rekam karena untuk memenuhi salah satu tugas di calon guru penggerak angkatan 7. Gimana Pak Yustin selama proses pembelajaran di kelas yang awalnya biasanya tidak ada guru yang memperhatikan, kemudian pada saat itu ada saya yang memperhatikan Pak Yustin. Oke. Terima kasih waktunya yang diberikan Pak. Memang berbeda sekali gitu. Ketika saya belajar tanpa ada yang mengawasi kan, kalau mengawasi seolah-olah juga sedikit grogi karena di awal kita harus sesuai dengan prosedur atau pembelajaran yang telah kita siapkan. Namun satu sisi positifnya dengan ada di situ saya juga belajar untuk minimal belajar untuk mengajar atau memberikan materi sesuai dengan rule yang telah kita siapkan sebenarnya gitu. Walaupun ya kagok tapi ya lama-lama akan terbiasa. Terima kasih Pak Yusin. Kemarin saya setelah melihat kegiatan Pak Yusin pada saat di kelas ya luar biasa sekali. Tahapan-tahapan yang saya lihat, apa yang Pak Yusin ingin kembangkan tentang project based learning ya, artinya tahapan demi tahap sudah muncul. Tapi pada saat kegiatan di sana ada nggak kendala yang pada saat itu Pak Yusin cepat berusaha meminimalisir kendala yang ada pada saat di lapangan? Betul. Yang pertama kalau saya lihat kendala adalah ruangan kelas. Karena tadinya saya menggunakan materi itu dengan proyektor. Betul. Hanya ruangan terlalu terang, otomatis pencahayaan ke proyektor itu kan jadi kabur, jadi jadi kurang jelas. Akhirnya saya membuat alternatif adalah mencari
sesuai kembali kepada topik pembelajaran. Di situ saya akhirnya memberikan penerangan yang tadinya akan melalui slide PPT, akhirnya saya memberikan penerangan secara langsung. Di antaranya itu agar minimal untuk para siswa atau siswi ini minimal mereka ada gambaran dari konsep nanti yang project yang akan saya sampaikan, dari produk atau desain seperti apa gitu. Kurang lebihnya begitu. Oke, kalau lihat angka nih, poin dari kemarin kan Pak Yustin sudah membuat angka pada pra observasi ya. Nah sekarang sudah pasca observasi nih, pada kegiatan ini nilai berapa antara rentang kemarin kan dari 0 sampai 10 ya. Saya coba dari 8 sampai 10 setelah melaksanakan kegiatan kemarin. 8. Tercapainya berapa antara 8 sampai 10? Ya di 8 sih saya rasa. Enggak, kemarin kan 8 ya. Betul. Nah sekarang setelah melakukan itu, apakah ada menurut Pak Yustin ada peningkatan? Saya merasa ada peningkatan, yaitu mudah-mudahan di 9. Kenapa? Karena setelah saya langsung dengan prakteknya, permasalahan yang terjadi itu segera tetap bisa dikondisikan. Karena kita terutama dalam materi tersebut, saya sebagai gurunya sudah bisa menguasai minimal daripada lingkungan kelas itu dia. Saya lihat Pak Yustin dalam mengajar sudah luar biasa sekali ya, karena sudah menuntun murid sesuai dengan kodratnya, kemudian sesuai dengan kodrat alam juga, zaman juga, bahwa anak-anak itu saya lihat antusias belajar, apalagi pada pas pengelompokan ya, dikelompokkan, kemudian saya lihat anak-anak juga mampu bertanggung jawab, kemudian sosialnya sudah ada, emosional juga ada, jadi sudah luar biasa Pak Yustin. Kira-kira rencana tindak lanjut ke depan nih, supaya kegiatan seperti ini, seperti pembelajaran yang Pak Yustin selalu berkelanjutan, apa sih tindak lanjut ke depan Pak? Tindak lanjut ke depannya saya lebih berharapkan adalah pertama, dalam pembelajaran ini kita akan berharap ada media pembelajaran dalam bentuk nyata yang lebih tidak hanya mereka istilahnya hanya berkolaborasi dengan mencari, tapi minimal mudah-mudahan atau lagi di fasilitas sekolah, misalkan kita buat project minimal, oh nih mau bikin rancangan, minimal ada alat yang sudah disediakan di sekolah. Jadi minimal mereka sudah bisa lebih lagi berkreatif, bagaimana menciptakan hasil-hasil desain dalam rancangan yang jauh lebih baik lagi. Soalnya kalau kemarin lihat kan mereka hanya mencari sumber, gitu kan, yang sudah ada. Nah kalau misalkan ada alatnya, mereka kan mungkin tinggal membuat rancangan sesuai dengan imajinasi mereka. Jadi benar-benar original, kreasi desain yang mereka buat dalam konsep prototipe ini. Gitu kurang lebihnya. Upaya apa yang nanti Pak Yustin terapkan supaya apa yang diharapkan tadi terlaksana? Yang pertama, mudah-mudahan sih ada timbal balik dukungan dari pihak sekolah, karena dalam proyek ini tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana yang baik, ya kan. Kalau desain gambar berarti kan kaitannya dengan nanti dengan komputerisasi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan program rancangan. Nah, ini harapannya. Yang kedua adalah fasilitas kelas juga. Karena kalau kan ruang belum memadai. Nah, jadi perlu ruangan yang betul-betul bisa digunakan untuk melaksanakan suatu proyek. Oke, luar biasa Pak Yustin. Tetap semangat, semoga kegiatan seperti pelajaran yang Pak Yustin lakukan selalu ditingkatkan. Jadilah guru yang selalu dirindukan oleh murid. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.